Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang pelajaran fikih bab 1 tentang puasa. Bu Guru kemarin sudah menerangkan tentang pengertian puasa, macam-macam puasa, orang syarat wajib puasa dan rukun puasa. Nah, sekarang melanjutkan yaitu sunnah-sunnah puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, amalan-amalan utama pada bulan Ramadan. Yang kelima, hikmah puasa Ramadan. Yang keenam, orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Anak-anak, yang dibahas terlebih dahulu adalah sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa meliputi 8. 1. Menyegerakan berbuka setelah masuk waktunya. 2. Berbuka dengan manis-manisan seperti kurma. 3. Berdoa waktu berbuka puasa. 4. Mengakhirkan makan sahur. 5. Memperbanyak sedekah. 6. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. 7. Memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. 8. Menjauhi perkataan yang tidak berguna. Nah, nomor 1, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka setelah waktu masuk. Maksudnya, apabila sudah mendengar azan, anak-anak cepat berbuka puasa. Apakah itu minum 1 gelas? Apakah itu makan jajan? Yang penting setelah waktu masuk azan, kerungu azan pertama, anak-anak cepat-cepat berbuka puasa. Yang kedua, berbuka dengan manis-manisan seperti kurma. Apabila tidak ada kurma, kita boleh minum es, minum kolak, yang penting itu manis. Tapi yang lebih afdol, kita makan kurma. Yang ketiga, berdoa waktu berbuka. Ketika anak-anak berbuka puasa, anak-anak disunatkan membaca doa. Doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Yang keempat, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur itu hukumnya sunnah. Yaitu nggak boleh terlalu malam. Jam 1 sahur atau jam 2 sahur. Boleh, tapi yang lebih disunatkan adalah mengakhirkan makan sahur. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Pada bulan Ramadan penuh dengan berkah, penuh dengan pengampunan. Oleh karena itu, anak-anak memperbanyak sedekah. Yang keenam, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Maksudnya, memberi makan anak-anak yang ada di masjid. Jam 5 sudah mengirim ote-ote, minuman. Nah, itu memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Yang ke-7, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Tadarus adalah membaca Al-Quran secara bergantian atau bergiliran. Yang ke-8, menjauhi perkataan yang tidak berguna. Contohnya, mesu. Yang kedua, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 8. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam perut melalui lubang-lubang anggota tubuh. 3. Keluar mani dengan sengaja. 4. Haid dan nifas. 5. Berubah akal atau gila. Muntah dengan sengaja. Murtad artinya keluar dari Islam. 8. Hubungan suami dan istri. Nah, anak-anak, makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Contohnya, di rumah gak ada ibu, gak ada ayah, gak ada siapa-siapa. Aku tak makan atau minum. Walaupun sedikit, itu tetap membatalkan puasa. Tapi kalau lupa
nggak batal. Umpama nih, pada bulan Ramadan, setelah bangun tidur kok makan. Tengah-tengah makan dia ingat, oh aku poso. Nah, walaupun dia mau sudah makan, sudah minum, tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Kalau disengaja, itu puasanya batal. Yang kedua, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam perut melalui lubang-lubang anggota tubuh. Lubang-lubang anggota tubuh itu ada 9 anak-anak. 1, 2 mata. 3, lubang 2 mata. 2, lubang 2 hidung. 3, lubang mulut. 6, lubang kedua telinga. Lubang jalan untuk kencing. Dan yang terakhir, jalan untuk beol. Apabila anak-anak memasukkan air ke dalam lubang kuping, itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, nggak apa-apa. Umpama nih, pada bulan Ramadan anak-anak mandi dengan cepat sekali, akhirnya air masuk ke dalam lubang kuping atau lubang mulut, membatalkan puasa. Seperti lagi berkumur tidak terlalu. Nah, kalau air itu tertelan ke dalam perut, puasanya batal. Yang ketiga, keluar mani dengan sengaja. Pada waktu bulan Ramadan, anak-anak yang mulai balik mimpi keluar mani. Nah, itu membatalkan puasa. Yang keempat, haid dan nifas. Haid dialami oleh anak perempuan. Apabila pada bulan Ramadan anak perempuan itu haid, maka puasanya batal. Apa sih haid itu? Darah yang keluar dari rahim perempuan bukan karena penyakit dan bukan karena nifas. Itu dialami oleh anak perempuan. Oh, puasa. Dadak angkat kencing kok kalau ada darahnya, itu batal. Anak-anak segera makan, nggak boleh dilanjutkan sampai waktu maghrib. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Jadi apabila ada ibu-ibu melahirkan pada bulan Ramadan, ibu-ibu itu nggak boleh puasa. Apabila puasa, batal. Dia boleh puasa apabila sudah suci. Yang kelima, berupa akal atau gila. Anak-anak, pada bulan Ramadan ada orang gila, maka orang gila itu puasanya batal. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Pada bulan Ramadan, anak-anak memasukkan jari-jari tangan ke mulut, langsung muntah. Itu puasanya batal karena disengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Contohnya bulan Ramadan, anak-anak sakit, muntah, itu puasanya nggak batal karena tidak sengaja. Bepergian jauh di mobil, muntah, maka tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Murtad keluar dari agama Islam. Umpama nih, di Surabaya di agama Islam, di Jakarta dia menjadi orang Kristen, maka puasanya batal. Itu keluar dari agama Islam. Yang terakhir, hubungan suami istri pada siang hari. Kalau pada malam hari tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud di sini adalah hubungan suami istri pada waktu siang hari. Yang ketiga, membatalkan pahala puasa. Ada 4, berkata kotor atau berkata dusta, menggunjing orang lain, marah dan berkelahi. Puasanya tetap sah, tapi dia tidak mendapat pahala sama sekali, yaitu bati, ngelak, dan lapar. 1, berkata kotor dan berkata dusta, yaitu bujuk. Bujuk itu bujuk.
Kedua, menggunjing orang lain. Apa menggunjing orang lain? Ngerasani wong liya. 3, marah. Disuruh ibunya beli otote, marah-marah. Yang ketiga, berkelahi. Berkelahi itu padu dengan teman. Puasanya sah, tapi tidak mendapat pahala sama sekali. Bati, luwe, dan ngelak. Yang keempat, amalan-amalan utama pada bulan Ramadan. 1, melaksanakan sholat tarawih. 2, melaksanakan sholat witir. 3, memperbanyak doa kepada Allah. 4, memperbanyak baca Al-Quran atau tadarus. 5, iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid sambil membaca kalimat thayyibah. Yang kelima, hikmah puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan yaitu tanda terima kasih kepada Allah. 2, mendidik belas kasihan pada fakir miskin. 3, mendidik tertib dan teratur. 4, menjaga kesehatan. Sumu tasihu, berpuasalah karena puasa itu dapat menjaga kesehatan. Yang terakhir, orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. 1, orang yang sakit parah. 2, musafir. 3, orang yang lanjut usia. 4, orang yang sedang hamil atau menyusui. 5, haid dan nifas. Nah, orang yang sakit parah boleh tidak berpuasa. Boleh meninggalkan puasa Ramadan, tapi wajib membayar fidyah. Orang musafir yaitu orang yang berpergian jauh, kurang lebih 81.600 km. Orang itu boleh tidak berpuasa karena dalam perjalanan jauh. Kalau perjalanan ke PTS, ke PGS, nggak boleh meninggalkan puasa. Itu yang dimaksud perjalanan jauh. Anak-anak nanggone PGS, aku tak ngombe, jangan ibu ya nggak oleh. Karena saya berpergian, bukan nak jauh, kurang lebih 81.600, kira-kira 82 km. Itu boleh meninggalkan puasa Ramadan. Yang ketiga, orang lanjut usia, tidak mampu berpuasa, tapi wajib bayar fidyah. Apa sih fidyah itu? Memberi makan kepada fakir miskin setiap hari 1 mud. 1 mud itu 6 ons. Yang keempat, orang yang sedang hamil atau menyusui. Orang yang sedang hamil atau menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan. Apabila orang hamil atau menyusui itu karena kesehatan anaknya, maka wajib membayar fidyah dan mengqadha puasa Ramadan. Dan apabila karena kesehatan ibunya, cukup mengqadha. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo sing mau.